Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel YouTube aku. Channel yang akan membahas kisah kehidupan, kisah misteri, kasus kriminal hingga sejarah. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar ya. Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang awalnya manis kayak madu di sarang lebah, tapi akhirnya pahit banget kayak kopi tanpa gula. Gimana ya? Jadi, sebelum cerita ini kita mulai, siapkan dulu posisi dan nyaman kalian. Kalau sudah siap, yuk kita mulai ceritanya. Di kota Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, ada seorang pria bernama Nasruddin yang biasa dipanggil Aci. Dia ini perantau asal Sulawesi Selatan yang sudah puluhan tahun tinggal di Papua. Bisa dibilang hidupnya Aci ini sudah sangat sukses banget ya teman-teman. Dia ini memiliki toko emas yang sangat terkenal di sana, lengkap dengan beberapa karyawan. Secara finansial, Aci ini bisa dibilang udah di level nggak mikirin tanggal tua lagi ya, alias benar-benar tajir. Meskipun dia ini kaya raya, tapi Aci sendiri terkenal sebagai pribadi yang baik dan rendah hati. Di rumahnya, Aci ini punya ART atau asisten rumah tangga. Dia adalah seorang ibu-ibu asal kota Mojokerto. Ya, tanah kelahiran aku ya, Mojokerto. Si ibu ini sangat sopan, jujur, ulet, dan juga bekerja keras. Dan yang bikin Aci kagum lagi adalah anaknya yang bernama Caca. Seorang gadis desa cantik yang kala itu masih duduk di bangku SMP. Dari awal melihat foto Caca, Aci langsung kepincut. Mungkin dalam pikirannya, kalau ibunya sebaik ini, anaknya pasti baik, jujur, dan setia. Aci di usianya yang 33 tahun akhirnya memutuskan untuk menikahi Caca di tahun 2011. 2011 Caca masih SMP, kayak usia aku dan ya kayaknya si Caca ini. Ya, meskipun Caca masih SMP ya, mungkin dia ini mikir lebih baik buru-buru diamankan daripada keburu jadi rebutan. Seiring berjalannya waktu, setelah mereka menikah, Caca tetap melanjutkan sekolah hingga lulus SMA. Segala kebutuhannya si Caca ini termasuk perawatan kecantikan dan bahkan operasi plastik pun dibiayai oleh si Acik. Bahkan dia difasilitasi rumah mewah dan mobil pribadi dari si Aci. Wow, enak banget ya hidupnya. Hidup Caca yang dulunya gadis desa sederhana mendadak berubah drastis jadi sosialita papan atas. Wow. Tapi ternyata yang namanya kemewahan itu nggak selalu bikin orang bersyukur teman-teman. Apalagi di usianya si Caca ini yang masih muda. Caca nggak sepenuhnya paham arti sebuah pernikahan. Dia ini seringkali selingkuh dengan cowok seusianya. Awalnya 1-2 kali Aci ini memaafkan. Mungkin si Aci ini berpikir, ya namanya juga anak muda ya, belum ngerti pernikahan gitu sih. Dengan sabar, Aci menasehati istrinya dengan harapan suatu saat nanti saat Caca sudah benar-benar dewasa, dia ini tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tapi, lama-kelamaan perselingkuhan ini makin sering terjadi teman-teman. Bahkan, setelah punya anak pun, Caca masih nggak kapok. Caca belum juga menunjukkan sikap dewasanya, sekalipun dia sudah menjadi seorang ibu. Di sini bukan Aci yang geram dengan ulah Caca, tapi keluarga Aci yang benar-benar marah karena seringkali Caca ini kepergok selingkuh. Sekalipun keluarganya marah dan tidak suka dengan si Caca, tapi Aci masih bersikeras membela istrinya di depan keluarganya. Soalnya Aci ini kayak benar-benar menunjukkan dirinya sebagai imam yang baik. Meski sebesar itu kesalahannya dibuat oleh si Caca, tapi dia masih dengan lapang dada memaafkan dan menerima istrinya tersebut. Bener-bener ya, gak melek banget sih si Caca ini. Ibarat kacang lupa pada kulitnya. Kalau misalkan dia nggak dinikahi sama si Aci, mana mungkin ya dia ini bisa jadi wanita sosial. Mana mungkin dia bisa jadi wanita sosialitas secantik itu. Bener-bener nggak tahu diri, nggak punya syukur ya si Caca ini. Dan puncaknya di tahun 2020, Caca berkenalan dengan seorang pria asal Afghanistan bernama Mahdi Merbane lewat media sosial Instagram. Mahdi ini warga negara asing yang tinggal di Jayapura bareng kakaknya. Statusnya apa? Kalian tahu? Ternyata Mahdi ini adalah pengangguran. Tapi berkat wajah asingnya ini, dia ini gampang banget ngelabuhin cewek-cewek lokal buat diporotin duitnya. Tukang
penipu deh ya. Caca pun tergila-gila pada Mahdi. Sekali pertemuan, Caca pun langsung terpincut sama ketampanan Mahdi. Setelah mereka saling kenal dalam waktu yang cukup singkat, mereka pun menjalin hubungan secara diam-diam. Setelah mereka menjalin hubungan, Caca ini sering kali ketemuan sama Mahdi. Dan gak cuma itu teman-teman, Caca pun sampai rela kasih uang puluhan juta setiap bulan demi membiayai hidup si Mahdi ini. Dan Caca juga sempat membelikan motor sport sebagai hadiah buat Mahdi. Gak main-main dong ya, motor sport kayak Ninja itu kan ya harganya ya mahal ya teman-teman. Dan ternyata tidak cuma itu, Caca ini rela mencarikan Mahdi kos-kosan yang dekat dengan rumahnya. Biar apa? Biar bisa sering ketemu Mahdi di kos-kosan itu. Aduh, gila sekali. Dan saking gilanya, mereka ini akhirnya merencanakan sesuatu yang jauh lebih gila. Ya, mereka berencana menghabisi Aci supaya bisa hidup bahagia dan bergelimang harta berdua. Awalnya ya, rencana mereka ini dimulai dengan cara-cara yang bisa dibilang kreatif ya, tapi gak logis. Pertama, mereka coba pakai racun obat kutu air yang dicampur dengan susu, yang kemudian diaduk sama si Caca dan kemudian diberikan kepada si Aci. Namun hasilnya apa? Nihil teman-teman. Aci tetap sehat walafiat. Lalu mereka berdua ini nyari dukun santet. Awalnya Caca ini ngasih uang cash sebesar 50 juta ke dukun itu dengan kesepakatan kalau Aci harus. Tapi setelah ditunggu beberapa hari, kok Aci ini terlihat baik-baik saja gitu, nggak ada kejanggalan yang aneh-aneh. Lalu mereka berdua ini mendatangi dukun itu lagi dan ngasih 50 juta ke dukun itu lagi. Mereka meminta si dukun ini untuk mengirimkan santet yang paling ampuh buat menghabisi si Aci. Kalau dihitung-hitung ya, sudah habis 100 juta ya buat eksekusi gaib. Tapi yang aneh, lagi-lagi Aci terlihat sehat-sehat saja seperti biasanya. Mungkin saking baiknya si Aci kali ya, segala ilmu gaib pun gak mempan buat menyelakai dirinya, ya gak sih? Melihat 2 kali usahanya yang gagal, Caca dan Mahdi pun nekat pakai cara manual yang lebih ekstrim lagi, yaitu dengan cara menghabisi Aci dengan tangan mereka sendiri, dengan skenario perampokan. Jadi tadi udah pakai jalur gaib nggak mempan, pakai racun pun nggak mempan, akhirnya mereka turun tangan sendiri. Di tanggal 28 Juni 2021 pada sore hari, Caca dan Aci sedang mengunjungi apotek di kota. Untuk mengulur waktu, ternyata Caca ini mengajak Aci makan malam di sebuah mall. Karena pada saat itu kondisi jalanan terpantau masih cukup ramai ya teman-teman. Setelah usai makan malam, akhirnya Caca mengajak Aci agar mereka pulang lewat jalan yang sepi. Mahdi dan 2 orang suruhannya sudah standby di mobil Avanza hitam yang disewa Mahdi di rental mobil. Sampai di tengah jalan, Mahdi dan komplotannya mereka berpura-pura merampok mobil Caca yang kala itu dikendarai sama si Aci ya. Setelah Aci membuka pintu mobil, tanpa banyak bicara, Mahdi langsung menusuk Aci sebanyak 27 kali sampai di pangkuan Caca. Dan semua itu dilakukan dengan skenario seolah-olah ini perampokan yang sangat brutal. Setelah semua kejadian itu terjadi, si Caca membantu Mahdi menghilangkan barang bukti. Setelah membantu Mahdi menghilangkan barang bukti, Caca berpura-pura menangis histeris meminta tolong ke pengendara yang saat itu melintas. Aktingnya bagaimana? Luar biasa dong. Semua orang percaya kalau dia adalah korban perampokan. Para pengendara yang melintas langsung menolong Caca dan mereka menghubungi pihak kepolisian setempat. Namun, sebelum proses evakuasi korban selesai, ternyata ada salah satu pengendara yang sempat merekam video kejadian itu. Dan tidak sengaja di video itu terlihat mobil Avanza hitam melaju dengan cepat dari lokasi kejadian. Setelah proses evakuasi selesai, keesokan harinya, jenazah Aci pun dimakamkan. Dan lagi-lagi, akting Caca lah yang paling histeris di antara semua keluarga Aci. Seolah-olah semua orang ini dibuat percaya pada si Caca ini. Tapi pihak kepolisian mulai curiga karena dari kejadian itu tubuh Caca ini nggak luka sedikit pun. Sementara si Aci dihajar habis-habisan dengan 27 kali tusukan. Aneh kan? Padahal biasanya ya teman-teman, yang namanya perampok pasti bakal menghilangkan semua barang bukti dan saksi mata jika ada yang melihat.
Ya nggak sih? Seiring berjalannya waktu, penyelidikan polisi pun semakin dalam. Sampai akhirnya ada rekaman video dan video CCTV yang menunjukkan mobil Avanza hitam mengikuti mobil Aci sejak mereka di apotek. Dari situlah, polisi mencari tahu plat nomor mobil tersebut dan membawa mereka ke sebuah rental mobil. Dan dari situ, pihak polisi mendapatkan informasi bahwa mobil itu disewa oleh Mahdi. Tak butuh waktu lama teman-teman, Mahdi langsung dikejar dan ditangkap di bandara saat hendak kabur ke Makassar. Setelah diinterogasi, Mahdi mengakui semuanya. Dan Mahdi pun buka suara bahwa Mahdi dan Caca lah dalang dari kematian si Aci. Saat itu semua orang, terutama pihak keluarga Aci, kaget luar biasa. Ternyata pelakunya adalah Caca, istri yang selama ini Aci bela mati-matian. Dan ironisnya ya, harta yang Aci kumpulkan untuk kebahagiaan istrinya justru jadi alasan dia dihabisi. Akhir cerita, Caca dan Mahdi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan mungkin ini hukuman paling tepat untuk mereka berdua ya. Hidup dalam sel tanpa kebebasan adalah cara yang paling adil untuk menebus dosa mereka. Kesimpulan cerita ini adalah, kadang cinta buta dan harta itu kombinasi yang paling berbahaya. Jadi, jangan pernah biarkan cinta bikin kita kehilangan akal sehat ya teman-teman. Dan jika kalian punya pasangan yang terlalu baik seperti Aci, tolong hargai dia. Jangan sampai kalian seperti Caca. Duh. Emang ya, kalau ngomongin soal selingkuh tuh ibarat kayak penyakit. Kalau sekarang sembuh, pasti besoknya kambuh lagi. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekian dulu ceritaku kali ini. Tentu masih banyak lagi detail cerita yang belum aku bahas. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini, oke? Dan semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau kalian punya pendapat soal hukuman si Caca dan Mahdi, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.